Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldrin Akta Wibowo, nomor NPM 2023 14500 788. Saya Muhammad Dafar Rizky Rifaldi, NPM 2023 14500 774. Dan saya Abdar Zizopriyadi dengan NPM 2023 14500 767. Kami dari kelompok 1 ingin membahas sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Sejarah pendidikan Islam sendiri bermula dari didirikannya pesantren-pesantren sebagai bentuk penyebar luasan agama Islam di Nusantara, yang kemudian terus berkembang melewati masa demi masa sampai akhirnya bisa sebesar ini. Itu semua tidak terlepas dari pembaruan pendidik Islam di Indonesia yang dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama, yaitu pembaruan yang bersumber dari ide-ide yang muncul dari luar atau yang dibawa oleh beberapa tokoh ulama yang pulang ke tanah air setelah beberapa lama bermukim di luar negeri. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari kondisi tanah air juga banyak mempengaruhi. Pada awal abad ke-20, Indonesia itu sedang dikuasai oleh kaum penjajah barat. Dalam bidang pendidikan, pemerintah kolonial itu melakukan kebijakan pendidikan diskriminatif. Nah, melihat kondisi yang demikian itu, maka dari sebagian tokoh-tokoh umat Islam berupaya melaksanakan pembaruan dengan mendirikan lembaga pendidikan Islam. Nah, lembaga-lembaga tersebut tuh terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Baiklah teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1 akan memulai pembahasannya dari pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia, kemudian pendidikan Islam di Indonesia, lalu pembaruan pendidikan Islam, hingga pendidikan Islam di berbagai orde, dan diakhiri dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia. Satu, masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia dipandang dari segi historis dan sosiologis sangat kompleks dan terdapat banyak perbedaan pendapat, terutama tentang sejarah perkembangan awal Islam. Pendapat lama sepakat bahwa Islam tuh masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi. Dan pendapat baru itu menyatakan bahwa Islam masuk pertama kali ke Indonesia pada abad ke-7. Namun, namun yang pasti hampir semua ahli sejarah menyatakan bahwa daerah Indonesia yang mula-mula dimasuki Islam adalah daerah Aceh. Nah, adapun beberapa jalur masuknya Islam ke Indonesia itu melalui perdagangan, dakwah, perkawinan, hingga pendidikan. Nah, ada dua faktor penting nih yang menyebabkan masyarakat Islam itu mudah berkembang di Aceh. Yaitu yang pertama, letaknya itu sangat strategis dalam hubungannya dengan jalur Timur Tengah dan Tiongkok. Kemudian yang kedua ada pengaruh Hindu-Buddha dari kerajaan Sriwijaya di Palembang itu tidak begitu berakar kuat di kalangan rakyat Aceh. Setelah berkembangnya Islam di daerah Aceh dengan cukup pesat, terdapat pusat-pusat keunggulan pengkajian Islam di daerah Aceh. Yang pertama itu ada di zaman kerajaan Samudra Pasai. Pada tahun 1345, Ibnu Battuta dari Maroko sempat singgah di kerajaan Pasai pada zaman pemerintahan Malik Az-Zahir, yaitu raja yang terkenal alim dalam ilmu agama dan bermadzhab Syafi'i. Raja tersebut melakukan pengajian sampai waktu asar dan fasih berbahasa Arab serta mempraktekkan pola hidup yang sederhana. Keterangan Ibnu Battuta tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendidikan yang berlaku di zaman kerajaan Samudra Pasai sebagai berikut. Yang pertama, materi pendidikan dan pengajaran agama bidang syariat adalah fikih bermazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, sistem pendidikannya itu secara informal berupa majelis taklim dan halakoh. Nah, menurut Ibnu Battuta, Samudra Pasai pada abad ke-14 Masehi sudah menjadi pusat studi Islam di Asia Tenggara dan berkumpulnya ulama-ulama dari negara-negara Islam. Kemudian pusat yang kedua ada di Kerajaan Perlak. Kerajaan Islam Perlak juga memiliki pusat pendidikan Islam Dayah Cotkala. Nah, Dayah ini tuh disamakan dengan perguruan tinggi, teman-teman. Materi yang diajarkan yaitu bahasa Arab, tauhid, tasawuf, akhlak, ilmu bumi, ilmu bahasa dan sastra Arab, sejarah dan tata negara, ilmu mantik, ilmu falak dan filsafat. Raja yang keenamnya itu bernama Sultan Mahdum Alauddin Muhammad Amin. Beliau adalah seorang ulama yang mendirikan perguruan tinggi Islam, yaitu suatu majelis taklim tinggi yang dihadiri khusus oleh para murid yang sudah alim. Lembaga tersebut juga mengajarkan dan membacakan kitab-kitab agama Islam yang berbobot pengetahuan tinggi. Misalnya kitab Al-Um, karangan Imam Syafi'i. Kemudian pusat yang ketiga itu terdapat di Kerajaan Aceh Darussalam. Bentuk teritorial yang terkecil dari susunan pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam adalah Gampong, atau yang kita sebut tuh kampung. Nah, jenjang pendidikan yang ada di Kerajaan Aceh Darussalam ini diawali dengan pendidikan terendah, yaitu Munasah, atau sekarang itu namanya madrasah, yang berarti tempat belajar atau sekolah.
Nah, di setiap kampung itu terdapat madrasah dan mempunyai peran yang multifungsi, antara lain satu tempat belajar Al-Quran. Nah, yang kedua itu sekolah dasar dengan materi yang diajarkan yaitu berupa menulis, membaca huruf Arab, ilmu agama, bahasa Melayu, akhlak dan sejarah Islam. Keberhasilan dan kemajuan pendidikan Islam di masa kerajaan Aceh tidak terlepas dari pengaruh sultan yang berkuasa dan peran para ulama serta punjangga, seperti peran tokoh pendidikan Hamzah Pansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, dan Syekh Nuruddin Araniri yang menghasilkan karya-karyanya yang besar sehingga menjadikan Aceh sebagai pusat kajian Islam. Pendidikan Islam di Indonesia. 1. Pendidikan Islam. Pendidikan Islam menurut Zaki Hadrajat merupakan pendidikan yang lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain, yang bersifat teoritis dan praktis. Dengan demikian, pada dasarnya, pendidikan Islam merupakan sebuah proses bimbingan dari pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan akal peserta didik ke arah terbentuknya pribadi muslim dan muslimat yang baik atau insan kamil. Yang kedua ada pendidikan Islam pada masa pemerintahan Belanda. Dalam bidang pendidikan agama, pemerintah Hindia Belanda mempunyai sikap netral terhadap pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Ini disebabkan karena berbagai faktor meliputi kebijakan, fasilitas, dan sarana. Maka, sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah Belanda ini sangat terbatas, tidak seimbang dengan populasi penduduk Indonesia. Ditambah pula dengan tingkat penghasilan ekonomi masyarakat Indonesia yang rendah, sehingga amat sedikit di kalangan bumi putra yang bisa memasuki dan melanjutkan sekolah-sekolah Belanda tersebut. Berkenaan dengan itu, maka alternatif lain dari lembaga pendidikan lebih merakyat bersifat egalitarian adalah pendidikan pesantren seperti suruh atau daya. Maka lembaga-lembaga pendidikan itu merupakan pilihan yang memungkinkan bagi masyarakat Indonesia karena masyarakat muslim ketika itu banyak memasukkan anak-anak mereka ke lembaga pendidikan tersebut. Yang ketiga, ada perkembangan Islam pada masa penjajahan Jepang. Secara umum pendidikan Islam di masa tersebut terkait kepada dua hal. Pertama, terkait dengan kondisi dan situasi yang sangat mempengaruhi sekali tentang pendidikan keduanya, baik kebijakan Jepang terhadap Islam. Kebijakan Jepang secara umum tentu pula berpengaruh kepada kebijakannya dalam hal pendidikan Islam di Indonesia. Keruwetan dalam bidang administrasi dihapuskan demi kepentingan gerakan Islam di tahun 1944. Kemudian kebijakan Jepang dalam pendidikan Islam lainnya pada tingkat rendah adalah Jepang tidak mengawasinya secara langsung, berbeda dengan tingkat lanjutan sekolah guru dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Di antara aturan-aturan yang tegas oleh pemerintah Jepang dalam pendidikan Islam adalah pada tahun 1943 melarang pengajaran agama yang tidak diwajibkan di sekolah-sekolah lanjutan negeri. Selanjutnya, di bulan yang sama, didirikan organisasi yang bernama Pergabungan Guru Islam Indonesia. Pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. 1. Pembaruan dan kebangkitan pendidikan Islam di Indonesia. Stanbring menyebutkan ada beberapa faktor pendorong bagi pembaruan pendidikan Islam di Indonesia pada permulaan abad ke-20, yaitu A. Sejak tahun 1900 telah banyak pemikiran untuk kembali ke Al-Quran dan Sunnah yang dijadikan titik tolak untuk menilai kebiasaan agama dan kebudayaan yang ada. Tema sentralnya adalah menolak taklid. Dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah mengakibatkan perubahan dalam bermacam-macam kebiasaan agama. Lalu yang B, ada sifat-sifat perlawanan nasional terhadap penguasa kolonial Belanda. Lalu yang C, ada usaha-usaha dari umat Islam untuk memperkuat organisasinya di bidang sosial ekonomi. Lalu yang D, ada pembaruan pendidikan Islam. Dalam bidang ini cukup banyak orang dan organisasi Islam yang tidak puas dengan metode tradisional dalam mempelajari Al-Quran dan studi agama. Pembaruan pendidikan Islam di Indonesia ini dimulai dengan munculnya lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam pada masa pembaruan yang A adalah ada sekolah Adabiyah,
Sekolah ini adalah sekolah setara dengan sekolah HIS yang di dalamnya agama dan Al-Quran yang diajarkan secara wajib. Menurut Mahmud Yunus, sekolah Adabiyah ini adalah sekolah agama yang pertama memakai sistem klasikal, berbeda dengan pendidikan di surau-surau yang tidak berkelas-kelas, tidak memakai bangku, meja, papan tulis, hanya duduk bersila saja. Lalu ada yang B, ada Dania School. Pada tahun 1915, Zainuddin Labai Al-Yunusi mendirikan Dania School, yaitu madrasah di Ainiyah di Padang Panjang. Pada yang C, ada Muhammadiyah, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di samping mendirikan sekolah umum yang mengambil nama dari nama sekolah-sekolah Belanda. Organisasi ini juga mendirikan sebuah madrasah. Lalu ada yang D, ada Al-Irsyad, didirikan di Jakarta pada tahun 1913. Organisasi ini juga mengasuh sekolah umum dan madrasah organisasi Himpunan Umat Islam atau PUT yang didirikan oleh Kiai Hasyim pada tahun 1917. Lalu ada E, Al-Jamiyah Islamiyah di Sunggayang Batu Sangkar, didirikan oleh Mahmud Yunus pada tanggal 20 Maret 1931. Lalu ada F, Normal Islam, yaitu Kuliah Muallimin Islamiyah, didirikan oleh Persatuan Guru-Guru Agama Islam atau PGAI di Padang pada tanggal 1 April 1931. Lalu ada G, Islamic College, didirikan oleh Persatuan Muslim Indonesia atau PERMI di Padang pada tanggal 1 Mei 1931. Dipandang dari sudut masuknya ide-ide pembaruan pemikiran Islam ke dalam dunia pendidikan, setidaknya ada 3 hal yang perlu diperbaharui. Pertama, ada metode yang tidak puas. Hanya metode tradisional pesantren saja, tetapi diperlukan metode-metode baru yang lebih merangsang untuk berpikir. Kedua, isi atau materi pembelajaran yang sudah perlu diperbarui, tidak hanya mengandalkan mata pelajaran saja. Lalu yang ketiga ada manajemen pendidikan adalah keterkaitan antara sistem lembaga pendidikan dengan bidang-bidang lainnya di pesantren agama saja yang bersumber dari Alkitab klasik. Lalu ada yang ketiga, macam ini adalah merupakan tuntutan terhadap kebutuhan dunia pendidikan Islam di kala itu. Demikian, jika ide-ide pembaruan itu diterapkan dalam dunia pendidikan Islam, maka ini merupakan salah satu jalan menuju perbaikan pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam di berbagai orde. Pendidikan Islam di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan selama berbagai orde politik di Indonesia. Berikut ini gambaran umum pendidikan Islam di berbagai orde. Orde lama tahun 1945 sampai 1966. Pendidikan Islam diajarkan oleh pesantren dan madrasah. Muncullah organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yaitu turut aktif dalam pendidikan Islam. Ada juga pengajaran Islam Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pendidikan Islam menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang diatur oleh pemerintah. Peningkatan jumlah madrasah dan sekolah Islam yang didukung pemerintah. Program wajib belajar 9 tahun yang mencakup pendidikan agama Islam bagi semua siswa. Ada juga reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Pendidikan Islam terus berkembang dengan berbagai program pendidikan formal dan non-formal. Pemerintah tetap mendukung pendidikan Islam dengan memperluas jaringan sekolah Islam dan memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan Islam. Selama pendidikan orde politik ini, pendidikan Islam di Indonesia terus berkembang dan menjadi bagian integral dan sistem pendidikan nasional. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia, terdapat beberapa lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam menolak generasi dan muda Muslim. Beberapa lembaga tersebut antara lain yaitu pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia. Pesantren biasanya menekankan pada pendidikan agama Islam, pembelajaran Al-Quran, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Pesantren juga mengajarkan pengetahuan umum seperti matematika, sains, dan bahasa. Ada juga madrasah. Madrasah itu lembaga pendidikan Islam formal yang diakui oleh pemerintah. Madrasah menyediakan pendidikan formal mulai dari tingkat SD sampai SMA dengan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan agama Islam dengan mata pelajaran umum. Ada juga pondok
pesantren modern. Pondok pesantren modern ini merupakan perkembangan dari pesantren tradisional yang menekankan pada integrasi pendidikan agama Islam dengan ilmu pengetahuan umum. Pondok pesantren modern biasanya memiliki fasilitas modern dan kurikulum yang lebih luas. Sekolah Islam. Sekolah Islam adalah lembaga pendidikan Islam yang menyediakan dari tingkat TK sampai dengan SMA. Sekolah Islam biasanya memberikan penekanan pada pendidikan Islam dengan tetap mengikuti kurikulum nasional. Ada juga perguruan tinggi Islam. Perguruan tinggi Islam ini adalah lembaga pendidikan yang menawarkan program-program studi yang memberikan dengan Islam seperti studi agama, studi Islam, dan lain-lainnya. Beberapa perguruan tinggi ini ternama di Indonesia antara lain UIN. Dan ada juga yang terakhir lembaga pendidikan keagamaan. Selain itu terdapat juga lembaga pendidikan keagamaan lainnya seperti Majelis Islam, pesantren kilat, dan lembaga kursus keagamaan yang berperan dalam pendidikan agama Islam di masyarakat. Hingga saat ini, lembaga-lembaga tersebut terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Demikian pembahasan sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Adapun yang dapat kami simpulkan selaku penulis makalah yaitu pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami evaluasi yang signifikan dari awal masuknya agama Islam hingga berkembangnya pesantren dan lembaga pendidikan. Agama Islam hingga berkembangnya pesantren dan lembaga pendidikan Islam modern, warisan ini tidak hanya mencangkup keagamaan, tetapi juga memberikan kontribusi penting dan membentukkan identitas dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Meskipun menghadapi berbagai perubahan sepanjang sejarahnya, pendidikan Islam melalui lembaga-lembaga yang berdiri tetap menjadi pilar kuat dan membentuk karakter dan kecerdasan masyarakat Indonesia ini saat